Kontras. Kenapa nih? Oh, kirain ada bom. Selamat datang di Kontras, di tempat acara Kopi Ujuk. Dalam lorong ingatan kita terhadap masa lalu yang pernah berkonflik di Aceh. Mudah-mudahan konflik ke depan tidak terjadi lagi. Dan ini harus kita selalu ingat. Hari terakhir, kawan-kawan, kita akan ada diskusi yang sangat menarik. Yang hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber yang hebat, pembicara-pembicara yang hebat, yang nantinya saya harapkan bukan hanya bertanya, tetapi memberi gagasan. Karena ini bukan kampus. Ini adalah ruang diskusi, ruang kita berpikir, ruang kita untuk saling terbuka, dan ruang kita untuk saling memaparkan gagasan-gagasan. Jadi bukan kampus yang kadang-kadang hanya mengisi saja. Oke, disepakati gitu ya? Sepakat ya? Semangat. Karena dengan semangat kita bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Ya, kalau nggak semangat hanya tidur di rumah, ya nggak ada apa-apanya. Ya, tema hari ini saya juga baru dapat adalah Oke. Ada pengumuman dari panitia. Diharapkan kepada yang parkir di depan pintu gerbang untuk memindahkan sementara sepeda motornya. Pintu gerbang depan. Oh, belakang. Yang di sana, panitia nggak jelas si kabarnya. Yang pintu gerbang di sana, yang di rumah orang. Ya, oke. Tolong dipindahkan sepeda motornya ya, karena orang keluarga rumah mau aktivitas. Oke, kita mulai. Temanya adalah sejarah antara masa lalu dan upaya memorialisasi serta pendidikan. Selalu di Kontras ini judul-judulnya aneh-aneh. Susah mulut kita untuk menyebutnya. Ya, bersama kita sudah hadir narasumber. Yang jelas ada Hendra Saputra yang biasa kita panggil Lohan dari koordinator Kontras. Koda Lohan, silahkan ke meja panas, kursi panas. Kemudian ada Fatma Susanti, seorang guru SMA yang progresif. Yang selalu mengajarkan anak didiknya yang kritis. Ya, saya sempat diwawancara oleh anak didiknya, kewalahan untuk menjawabnya. Silakan Fatma Susanti ke depan. Selanjutnya ada Putra Hidayatullah. Coba tunjuk tangan yang UIN, yang mahasiswa UIN. Ya, semua mahasiswa UIN ya. Oh, gara-gara ada dosennya kemungkinan besar pembicara di sini maka hadir di sini. Berlaku absen kan? yang nggak datang dapat C. Yang nggak datang dapat D. Ya, silakan Putra Hidayatullah sebagai dosen muda UIN yang juga progresif dan kritis, mudah-mudahan mengajarkan mahasiswanya. Kalau ada demo pasti disuruh ikut. Ya, kalau nggak disuruh ikut demo dosennya. Ya, kalau ada demo, tapi jangan demo yang bukan, demo yang progresif juga. Oke, baik. Ada 3 narasumber yang ada baju putih, baju jas, dan baju dari kemarin masih pakai baju ini. Oke, yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak dosen 5 menit untuk memaparkan apa sebenarnya ide-ide cemerlang untuk membangun generasi bangsa yang lebih baik ke depan. Karena berdasarkan penelitian terbaru itu dari PISA, kita dunia pendidikan itu kita posisi 72 dari 77 negara yang disurvei. Sangat miris dunia pendidikan kita. Masih sangat kalah dengan Singapura, Brunei Darussalam, dan beberapa negara tetangga kita. Kita berada di posisi ke nomor 72 dari 77 negara yang disurvei. Salah satunya apa isi di dalamnya, bahwa dunia pendidikan kita di Indonesia masih menganut feodalistik. Oke, apa itu menganut pendidikan feodalistik? Di depan kita sudah ada 3 orang ini. Ada perspektif HAM, ada yang punya anak didiknya yang sangat kritis, dan juga ada dosen yang luar biasa hari ini. Pada Putra, silakan 5 menit terhitung sekarang, macam pilpres saja. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bisa minta lebih waktu sedikit dan minta sedikit koreksi di bagian tema ya. Enggak, saya tadi juga sudah ngomong dengan panitia, saya ingin berakrobat sedikit juga, tidak hanya dengan sisi pendidikan ya. Terima kasih kawan-kawan, ya lumayan ramai yang datang ya. Saya perkirakan ada 5.000 orang. 5.000, ya. Terima kasih atas kesempatannya pada Putra dan sebagainya. Tapi saya sebenarnya di sini memang saya mengajar gitu ya. Tapi saya ingin bicara lebih dekat gitu ya soal apa yang kawan-kawan saksikan di sini, yaitu ada pameran ya, ada kesenian dan lain sebagainya. Mungkin lebih kurang saya akan bicara sedikit tentang kesenian dan tentang kita. Saya sebenarnya ini jadi terbawa, mungkin tadi intronya terlalu serius ya, jadi saya ada bikin sedikit catatan. Kenapa saya perlu mencatat gitu ya? Karena saya senang dengan fiksi, senang dengan cerita, senang dengan menulis cerita juga. Nah, orang-orang seperti saya ini dengan kebiasaan seperti itu punya kecenderungan untuk terbawa gitu ya, terbawa sehingga membicarakan banyak omong kosong. Biar saya tidak terancam untuk membicarakan hal-hal yang beromong kosong, saya perlu sedikit mencatat beberapa poin penting yang saya harap bisa cukup memprovokasi dan memberikan tanda tanya di pikiran kita semua. Sebenarnya saya lebih nyaman kalau diperkenalkan atau dengan wilayah bidang saya sebenarnya ya. Terima kasih tapi Bapak Moderator. Saya kebetulan tidak kalau di poster ada sejarawan ya. Sejarawan itu terlalu, saya merasa saya belum cukup berkorban banyak untuk menjadi seorang sejarawan. Tapi saya punya sedikit latar belakang di sejarah seni dan mungkin saya menjaga saya agar tidak terjebak pada omong kosong yang lain. Kira-kira seperti itu kawan-kawan semua. Saya lihat matanya sudah mulai agak berat. Relax saja, jangan terlalu kaku ya. Mungkin saya ingin bicara sedikit yang kawan-kawan lihat di sini ketika pertama masuk ada merpati. Saya tidak tahu apa masih ada merpatinya. Masih ya merpati. Abang kerja di mana dan bagian apa? Saya bilang saya biasanya di bidang selama ini di bidang bikin pamer dan sebagainya. Oh, tari-tarian itu ya? Borobudur ya. Jadi ketika orang Indonesia baik dia ada di berbagai tempat di Indonesia, ketika dia mengisikan kebudayaan itu selalu tari-tarian, kemudian di Borobudur dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa mungkin susah untuk mendefinisikan ya, ketika kita berbicara kebudayaan itu salah satu di antara 5 kata yang paling sulit didefinisikan. Tapi kurang lebih sebenarnya ketika kita berbicara kebudayaan itu bukan hanya soal Candi Borobudur atau hanya soal tari-tarian, gitu. Tapi soal bagaimana antara seorang manusia dan anda semua dengan lingkungan anda hidup. Apa yang terjadi antara Anda dengan lingkungan Anda gitu. Dan ada fenomena menarik gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa culture is software of the mind gitu. Kebudayaan itulah software dari pikiran gitu ya. Jadi ada hal-hal yang menurut saya akhir-akhir ini ada satu persoalan ketika misalnya konteks tertentu, misalnya kita berbondong-bondong memilih para pembunuh untuk menjadi wakil kita, misalnya orang-orang yang terlibat dengan kejahatan kita angkat menjadi sosok yang suci, menjadi sosok yang dikagumi dan lain sebagainya, punya nama baik dan lain sebagainya. Saya kira dalam fenomena seperti ini ada sesuatu yang salah dengan cara berpikir.
Gimana kita memilih orang yang menyakiti kita untuk menjadi siapa misalnya orang bukan alih-alih mendapat hal yang setimpal yang dia lakukan terhadap orang lain, tapi dia terjebak dia kemudian justru mendapat posisi yang dan jika bumi ada banyak orang. Saya kira ini ada satu hal yang berkaitan dengan cara berpikir. Saya ingin mengatakan satu kutipan yang sangat sederhana terkait dengan acara hari ini. Ini kutipan yang sangat mungkin kedengaran agak nakal, tapi saya akan mengutip mentang-mentang begitu saja, karena saya senang sekali dengan salah seorang tukang jual obat. Bagi saya itu dia profesor yang luar biasa, jernih sekali cara berpikir. Tengku Kasih. Saya ngefans sekali sama Tengku Kasih. Serius, luar biasa. Dan mungkin ke depan kontras bisa bawa Tengku Kasih orasi di sini. Luar biasa. Jadi ada satu kutipan yang saya suka. Itu mencerminkan system of the mind orang Aceh hari ini. Jadi dia bilang sederhana saja, pon di pohma, singoh di pohya, lihnya digusuk poh kreh dua ger, ipegang hebat bro, lihnya kadur. Jadi begitulah keadaan kita hari ini terhadap. Saya juga menghadapi fenomena lain ketika di ruang kelas. Saya tahu kemarin di ruang depan pameran ini saya tanya langsung ke mahasiswa, ada yang tahu Dayan Daud? Tidak ada yang tahu. Gedung saja yang dia ketahui, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dayan Daud. 7 tangan yang tahu apa yang terjadi pada Dayan Daud. Kita saksikan bersama ya. Cuma satu orang di belakang sana yang tahu apa yang terjadi dengan Dayan Daud. Ini ada 2 orang ya. 2 orang yang 3 orang, 4 orang, 5 orang yang itu sebagian bukan lagi mahasiswa. Mungkin mereka rindu dan ingin menjadi kembali muda gitu. Atau ingin terlihat muda di hadapan adik-adik mahasiswi. Ya. Nah ini adalah fenomena yang kalian lihat sendiri kawan-kawan. Kita lihat kiri kanan, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hal yang dekat dengan kita. Mungkin kita lebih tahu tentang revolusi Perancis, kita lebih tahu tentang revolusi industri, kita lebih tahu tentang Holocaust di Jerman, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 10 tahun atau 20 tahun yang lalu di tempat kita sendiri. Dan bagi saya ini adalah malapetaka sebenarnya. Ada sesuatu amnesia kolektif di antara kita semua, terutama anda para mahasiswa juga, dan termasuk beberapa orang mudah sekali melupakan, sehingga kita terlalu cepat melupakan, terlalu cepat juga. Ya, saya tidak tahu apakah betul-betul mungkin kita yang memaafkan, tapi korban sendiri belum tentu ya. Kita gampang bilang memaafkan sebab kita bukan bagian dari korban yang mengalami luka masa lalu itu. Nah, di sini saya ingin katakan bahwa ada bermasalah di berbagai sisi, baik di cara kita belajar di sekolah, cara kurikulum yang kita pelajari, juga termasuk dalam hal berkebudayaan misalnya, para seniman misalnya. Mudah-mudahan di sini ada para seniman yang mewakili ya. Saya ingin bicara beberapa hal dengan cara yang sangat jamak mungkin. Saya nggak menduga ternyata yang datang di sini rata-rata mahasiswa ya. Saya menduga ada seniman, ada filmmaker ya. Ada seniman, ada filmmaker, ada pelukis dan lain sebagainya lah kira-kira. Saya ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dari mungkin. Saya nggak berani mengatakan salah. Mungkin ada yang salah ketika apa yang terjadi 20 tahun yang lalu sekarang sudah tidak ada lagi di ingatan kita. Begitu hilang, cepat sekali hilang. Saya pernah duduk dengan seorang seniman di Jakarta, seniman Aceh. Orang Aceh saya berdiri saja ya, saya terlihat ini biar tidak terlalu. Ada seorang seniman orang Aceh di Jakarta ya. Dia mengatakan satu hal yang menurut saya akan membuat saya terkejut dan terprovokasi. Dia mengatakan bahwa dalam hal kesenian, Aceh adalah murid terbaik Orde Baru. Dalam hal kesenian, Aceh adalah murid terbaik Orde Baru. Saya tidak tahu apakah kawan-kawan semua pernah mendengar apa itu Orde Baru. Nah, ini saya jadi curiga juga kan. Kalau hal yang 20 tahun yang lalu misalnya kita tidak tahu, apalagi hal-hal yang sebelumnya gitu. Jadi kira-kira ada sesuatu yang membuat kita tidak mengingat. Jadi harus kita sadari bahwa ingatan itu tidak tumbuh secara alamiah. Ingatan itu mungkin sebagian tidak sepenuhnya tumbuh secara alamiah. Ingatan kita itu dikonstruksi. Konstruksi sosial atau konstruksi power, kekuasaan. Apa yang membuat Anda hari ini tidak ingat apa yang terjadi dengan Dayan Daud?
Apa yang membuat hari ini Anda tidak tahu apa yang terjadi di Araku? Bisa jadi itulah bagian dari konstruksi. Apa dan siapa di belakang konstruksi ini? Itu pertanyaan yang jarang kita pertanyakan. Kenapa si seniman mengatakan, kenapa ini penting berbicara sedikit tentang kesenian? Karena saya melihat begitu berjarak di Aceh ini ada satu cara pandang yang agak negatif terkadang ya terhadap seni itu orang nggak jelas gitu ya, orang yang nggak keren gitu, atau intinya orang yang nggak jelas begitu, berandalan gitu ya. Dan di sisi lain ketika kita berbicara kesenian itu selalu misalnya tentang tari-tarian, tentang bagaimana merawat seni sedati misalnya. Jarang sekali saya melihat seni di Aceh itu dikawinkan untuk bicara sesuatu yang serius. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh hari, saya senang sekali melihat apa yang dilakukan oleh Kontras hari ini dengan berkolaborasi dengan kawan-kawan seniman. Saya pikir ini satu hal yang relatif baru, karena di satu sisi saya melihat ketika kita hadiri di beberapa pameran-pameran seni itu bicara tentang keindahan, tapi sedikit miskin di wacana. Di sisi lain ada pihak yang sangat kuat di wacana, di isu-isu kemanusiaan, tapi juga membangun jarak dengan kesenian. Ada yang hilang sebenarnya di sini, yaitu cara kepercayaan kita terhadap seni. Bagaimana seni itu punya kemampuan daya gugah, termasuk para akademisi. Saya di kampus misalnya, kalau di kampus atau para akademisi di Indonesia itu cenderung melihat sastra misalnya, cerpen, puisi, novel itu dipandang hiburan masa remaja yang belum selesai. Jadi ada semacam cara pandang yang ini. Terutama mungkin saya tidak tahu saja, saya pernah menyaksikan seperti orang tua mengatakan jangan asik baca novel, belajar besok ujian. Jadi tidak melihat bahwa novel itu bagian dari cara belajar. Dia tidak tahu bahwa apa yang mengubah hidup seseorang itu adalah novel terkadang, bukan hanya kurikulum sekolah. Di pamer saya akan ceritakan sedikit di prosesnya. Kebetulan di sini dipercayai sebagai kurator ya. Tapi saya tidak ingin mengatakan saya sendiri sebagai kurator, tapi curators gitu ya, pakai S gitu ya. Ada beberapa teman-teman kurator seperti Idrus bin Harun, kemudian ada Nana, kemudian juga beberapa kerjasama dengan beberapa seniman di antara sedikitnya yang punya ketajaman berpikir dalam membaca kenyataan. Jadi apa yang dihadirkan dengan sepatu, ya di melalui sepatu itu judulnya itu tentang apa? Derap sepatu. Itu menceritakan tentang dulu di masa konflik. Setiap kampung itu ada suara derap sepatu, dan begitu suara derap sepatu itu terhenti, ada sesuatu yang terjadi. Bisa jadi pembunuhan, bisa jadi penculikan dan lain sebagainya. Kemudian di sebelahnya ada rumah budung yang kemarin saya tanya ke beberapa orang, sekian banyak mahasiswa yang datang, saya tanya ada 2 orang yang tahu apa itu rumah budung. Kemudian di sebelahnya lagi ada Goni, Rakudo, gitu. Tidak banyak juga yang tahu. Begitu saya cerita bahwa Goni ini di rumahnya dimasukkan, jadi mereka langsung terkejut. Nah, apa yang dilakukan oleh pendidikan kita, apa yang dilakukan oleh sejarawan kita, apa yang dilakukan oleh para seniman kita, sehingga kita mengalami wabah amnesia kolektif sedemikian rupa. Apakah selama ini kita tidak bekerja? Apakah fungsi pendidikan membuat kita lupa terhadap kenyataan yang dekat dengan diri kita sendiri? Maka dalam hal ini saya menaruh kepercayaan besar pada para seniman. Karena inilah jalur alternatif yang punya daya powerful yang luar biasa. Seni itu dia tidak hanya bisa masuk ke dalam otak saja seperti Anda membaca artikel, tapi dia masuk ke dalam batin. Jika Anda lihat, tersentuh secara emosi, Anda tergugah, Anda melihat, dan kembali sejenak ke masa lalu. Begitu Anda masuk ke ruang itu, Anda membayangkan apa yang terjadi dan dialami oleh orang-orang yang sudah mendahului kita, atau bahkan sampai sekarang belum tahu ada di mana. Kira-kira seperti itu. Sedikit pengantar ya, mungkin ada hal yang lain mungkin nanti ingin disampaikan oleh kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Putra. Ayo tepuk tangan buat wabah amnesia kolektif. Ini ya kita dengar itu. Kalau tadi ditanya Pak Dayan Daud, saya juga ingin tanya Profesor Safwan Idris, ada yang tahu nggak? Ada yang kenal nggak dengan Profesor Safwan Idris? Saya tunjuk tangan. Jangan yang mantan mahasiswa lah. Nah, mudah-mudahan silakan dicari di internet, nanti pasti banyak. Oke, selanjutnya itu udah mantan mahasiswa, 3 kali mantan. Oke, silakan selanjutnya Bang Hendra Lohan.
sebagai koordinator kontras bisa berbicara dari sisi HAM dan juga pernah aktif di solidaritas mahasiswa untuk rakyat SMUR dulunya, tapi sekarang hampir almarhum. Silakan Bang Bahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih sudah mau membuang-buang waktu untuk hadir di pameran kita yang di kawan-kawan. Kalau mau dianggap berguna, silakan. Nggak dianggap berguna, karena yang kami lakukan sudah sering sekali dilakukan. Nah, kerjaan kontras adalah salah satunya karena kerjaan buka-buka luka, kan? Luka aja, kan? Tapi kontras hanya bisa membuka, pemerintah bisa mengobati. Obatnya nggak ada di kontras, obatnya ada di pemerintah. Tapi pemerintah sudah nggak mau membuka, nggak mau mengobati. Pertanyaan saya adalah, selama kalian hidup, ini ternyata udah hampir 20-an tahun ya. Ya, pernah nggak lihat ada pemerintah buat pameran kayak gini? Pernah nggak? Ada kursi warna pink kan? Cantik kursinya kan? Cantik? Yang identik warna pink, tinggal warna pink, warna cewek. Nah itu biar. Nanti marah yang perempuan-perempuan yang bilang warna pink itu warna cewek. Bukan. Tapi sebelum kawan-kawan melewati atau bisa bertemu dengan kursi warna pink, kawan-kawan melewati jalur apa? Ada jalur foto-foto korban kan? Ada jalur-jalur korban yang kawan-kawan lewati. Kekuasaan hari ini dibangun dan lahir karena ada puluhan, ratusan, ribuan mayat-mayat, ribuan orang hilang, ribuan korban kena bom. Hari ini orang berkuasa, nikmat, senang, tapi dia lupa. Nah, saya tanya di awal tadi, pernah nggak pemerintah buat kayak gini? Yang ada malah dilakukan oleh pemerintah, baik Indonesia dan pemerintah adalah tolong lupakan masa lalu, mari menatap masa depan jadi lebih baik. Itu jargonnya terus, ya kan? Nah. Ya kan? Tutupi masa lalu, menatap masa depan. Pertanyaan saya sederhana saja, bisa nggak kita melihat masa depan, melewati masa depan kalau kita tidak pernah belajar dari apa yang terjadi di masa lalu? Bisa nggak? Kita disuruh jalan ke depan, tapi kita nggak pernah disuruh aja belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Apakah masa lalu kita berdarah-darah? Masa lalu kita penuh dengan wangian? Atau masa lalu kita penuh dengan bau amis? Kalau saya nggak tahu, kalau masa lalu saya baik-baik aja kan. Seluruh yang tidak pernah merasakan laras tapak sepatu itu seperti apa kena sepaknya, mungkin bentuk sepatunya tahu karena kan tentara kan banyak di sini kan. Nggak ada di sini yang ada tentara kan. Ya. Dan jargon-jargon yang sekarang yang paling indah itu adalah ada di tentara. Damai itu indah. Ya, siapa yang nggak bilang damai itu jelek? Tapi gimana cara membuat damai kalau puluhan? Karena kenapa? Suaminya tuh hilang di zaman konflik dan anaknya bertanya terus-terusan di mana kuburan bapaknya. Sehingga dia untuk bisa menjawab itu dia membuat hayalan. Dia berpikir keras untuk bisa menjawab, dia buat sebuah replika kuburan. Dia tunjuk ini kuburan bapak Mona. Kalau hari ini kita bayang cerita dongeng kayak kita baca novel atau cerita dongeng jadinya kan? Ada nggak nih kejadian di Aceh seperti ini nih? Ya kan? Yang ada kejadian Nyiroro Kidul naik kuda, naik pakai kereta kencana dengan ditarik oleh 7 kuda, itu percaya kita. Di Nyiroro Kidul ada di laut selatan kan? Nah, hafal Nyiroro Kidul di laut selatan. Karena kenapa? Cerita-cerita dongeng itu seperti sebuah hayalan, sebuah fakta kebenaran bagi kita hari ini. Tapi pada saat kita bilang cerita rumah hidup,
Nih nanya kalau cerita dongeng kan. Aneh, cerita kontrak biar menganda kerja menganda bur. Kan? Jangan anak-anaknya nggak anak bur banyak. Tapi ada satu fakta. Maaf saya bilang. Kalau rumah gedung itu bukan hanya cerita pelecehan seksual. Kan? Pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi di perempuan ya. Kalau kita ngomong pelecehan seksual kan terbayang kita dalam kepala kita ini pasti terjadi terhadap perempuan, cantik, jelek atau apa, tapi yang oleh sisi perempuan. Tidak. Pelecehan seksual itu juga dialami oleh kaum laki-laki. Maaf saya bilang, di rumah gedung itu ada laki-laki yang disundut kemaluannya pakai api rokok. Gak terbayang kan dalam kepala kita kan? Kalau saya bilang, ini bukan orang sehat nih. Ya, mendekati waras-waras kecil lah, warasnya sudah melebihi kita soalnya. Kalau kita hari ini kan masih waras kan? Karena waras kita kan lupa-lupa ingat kan? Nah, kan lupa kejadian Sampai Iris, lupa kejadian Dan Daud, lupa kejadian di Johan, kan? Lupa gitu kan? Kalau dia sudah melakukan tahapannya, melakukan pelecehan, melakukan pemerkosaan, kan tahapannya sudah lebih tinggi daripada kita sedikit. Kita menuju ke tahapan itu atau kita akan tetap turun di tahapan yang sekarang ini? Menjadi menarik, kenapa saya katakan, saya lagi-lagi kemarin sempat diskusikan juga, upaya kita untuk merawat ingatan ini tidak pernah kita lakukan dengan baik. Apa salahnya sih? Di gedung Denda itu dibuatnya sedikit aja. Kalau kamu banyak-banyak kan, takut nanti gedungnya habis kiat banyak dan sebagainya kan? Sedikit aja dibuat. Siapa Denda? Dan Laut lahir tanggal berapa, sekian, tinggal di mana, apa prestasinya? Ada nggak di gedung Denda itu? Ada? Sedikit aja. Masa banyak? Karena kalau banyak-banyak ini takut catnya luntur di habis cat orang kampus ya. Buat sedikit aja. Nggak ada kan? Kawan-kawan mahasiswa tiap hari melintas jalan itu. Ada nggak yang nggak pernah lewat jalan auditorium dan Daud? Saya rasa nggak mungkin ada kan? Walaupun dia pinggir atau kiri kanan. Mahasiswa UIN masih lewat juga. Atau di UIN ada nggak gedung sampah diri? Baru auditorium kan? Pernah nggak kita lihat di auditorium itu ada nggak tulisan siapa Safwan Idris? Bentuk Prof. Safwan itu seperti apa? Membrewok, berjanggut, keriting. Bayangannya adalah seperti apa dia? Ya kan? Agak sedikit sehat kan? Agak sedikit sehat sekarang Pak. Dulu orang bayangin Lohan tuh, orangnya kecil, ya kan? Tapi ya itu bayangan orang yang silakan. Tapi pernah kita bayangin semacam memorial terkait dengan Prof. Mungkin keluarga punya catatan-catatan sendiri, punya cara survei. Dalam 1 jam berapa kali kawan-kawan buka? Buka Instagram, buka Facebook, buka Twitter, buka Signal. Berapa kali? Dalam sehari berapa kali pernah buka Google? Ini kan ada aplikasi Google kan? Gak usah install Google Chrome lah. Aplikasi Google bawaannya yang Lamanggi ini. Berapa kali? Hidup di zaman modern, kan informasi sudah di tangan, semua. Apa susahnya sih? Sambil duduk-duduk kayak ini cari tahu kayak siapa Dayan Daud yang disebutin sama Bang Putra tadi. Ya. Apa itu rumah gedung? Ya. Sebuah rumah yang berada di gedung Kabupaten Aceh Utara. Benar? Oh salah. Yang jawab salahnya kelompok tua, bukan kelompok muda. Nah, kalian ini milenial cukup salah. Generasi milenial itu generasi yang lahir di era 90-an ke atas, kalau 80-an ke atas, pas saja lah.
dengan kondisi yang sudah agak tua itu. Walaupun Daniel masih mencoba meyakinkan aku dengan teori-teori baru, dia itu mengatakan ada para milenial dan sebagainya. Tapi itu yang mau saya bilang. Generasi yang sudah terpapar kali ini dengan apa bahasanya gadget, nah, kan? Istilahnya aja salah ikutin rekor ya. Gadget ini, ini apa yang paling mau? Gadget ini, ya kan? Adalah generasi yang paling mudah untuk diajak menjadi orang lupa terhadap sejarah. Kalau kawan-kawan tidak pernah mau menggunakan Google tadi, ya kan? Belum lagi saya dengar sama kawan-kawan dosen, walaupun ngopi di Google, ngopinya penuh-penuh kan, nggak coba memperbaiki sedikit ya, kayak itu perbaikinya sedikit semuanya. Kan ujungnya ada apa dengan cinta kan? Yang tidak punya darah Indonesia tapi orang Indonesia. Sibuk kita dengan itu kan? Pada saat Agnes mau ngomong dia nggak punya darah Indonesia, sibuk kita. Ya kan? Tapi dia mengaku orang Indonesia. Sibuk kan? Nah, itu cepat kali informasi saya malah. Ini apa lagi? Saya mesti cari terakhir kan? Supaya nggak dibilang kuper. Kok nggak duduk sama generasi ini dibilang kuper? Masa nggak tahu, nggak update? Ini kan generasi update soalnya. Tapi pada saat disuruh aja update sejauh mana kasus Jambu Kupu, sejauh mana kasus Rumah Gedung, sejauh mana kasus Simpang Kakak, saya kan generasi update juga kan? Karena itu baru dilakukan proses penyelidikan pro justisia oleh Komnas HAM. Baru kemarin kita berapa 6 bulan atau berapa bulan yang lalu tuh kasus Rumah Gedung diantar berkasnya ke Kejaksaan Agung dan dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Agung. Pernah kita saling update gitu, dan hanya update Agnes Mo tidak berdarah Indonesia. Agnes Mo tidak berdarah Indonesia sibuk. Pernah Susi Susanti di boykot nggak sibuk juga kita kan? Atau ada orang dikekal? Pada saat kan? Mas Prabowo masuk kabinet, ya kan? Mudah-mudahan besok langsung pada saat Prabowo masuk kabinet menarik itu informasinya. 2 hari setelahnya dia katanya dapat undangan dari kedutaan Amerika. Ya. Tapi hanya katanya, undangannya nggak pernah dikasih apa. Saya pengen lihat lah undangan Mas Prabowo itu dapat undangan dari Amerika. Undangannya dia katanya. Karena kalau bisa masuk Amerika baik lah. Artinya secara nggak langsung saya mengatakan dia dianggap bersih dari pelaku pelanggaran HAM. Nggak update kita kan? Nah karena itu politik berat kali ya. Wabin kita capek-capek mikirnya kan? Jangan lupa hidup kita ditentukan oleh orang politik, orang berpendidikan. Hidup kita ini ditentukan oleh orang berpolitik. Mau kalian dokter, profesor, yang ambil kebijakan itu orang politik. Jangan lari dengan politik, makanya saya bilang belajar politik. Nah kalau belajar politik belajar sama abang nih. Saya enggak, saya bukan spesialisnya. Abang ini kedoknya aja jurnalis. Kedoknya. Terus teori ilmu politik ada di dia. Jadi kalau udah lagi, udah kayak gini aja udah kayak gini. Kan? Enak kan? Pegang kekuasaan kayak ini enak kan? Oh enggak jadi pegang orang pegang kekuasaan. Saya bilang tadi, kekuasaan itu nikmat. Kita kan ke go, kita pulau go. Nikmat kan? Ini ada kesempatan baru berkuasa dikasih mie. Belum berkuasa dikasih pulpen ya? Kayak bilang potong leher. Ya kan? Koh jaro 12, koh jaro 11. Inilah yang terjadi pada era perebutan kekuasaan di era 65. Ya? Pada tahun 65 pastinya abangnya PKI gitu. Ya? Waktu cerita sejarah 65 kan pasti abangnya PKI-nya. Itu PKI. Oh, yang penting PKI. Nah, betul. Yang penting ini PKI. Itu PKI wallahu a'lam bishawab. Nah, pada Partai Kopi Indonesia kan? Atau Partai Komunitas Anak Manis. Nah, itu kalau komunis kan? Komunitas Anak-anak Manis Indonesia. Gitu. Pada bicara 65 kita dibilang pasti nyok, obangnya PKI, pro PKI. Tapi kita nggak pernah. Makanya saya bilang 65 tuh
perebutan peralihan kekuasaan. Ya kan? Kalau pakai datanya apa? Siapa tuh? Aduh, mertuanya SBY kan? Nah, mertuanya SBY katanya 3 juta rakyat Indonesia dibunuh pada era 3 juta ini angka loh. Atau saya mau nanya hari ini, pemerintah Aceh, katanya Aceh pernah berkonflik kan? Pernah? Siapa bilang dongeng kan? Tipu-tipu kalian nih. Kalau kata anak muda tipu-tipu kalian nih. Mana ada Aceh berkonflik? Buktinya saya bisa ngopi dengan aman sekarang. Ya kan? Saya bisa pulang jam 12 malam tanpa ada ketakutan. Ya? Saya bisa pacaran di ruang gelap di Ulele. Karena di situ dulu ada pos. Ya? Nah, kecuali sekarang kampus yang nggak bisa berhenti pentas malam. Ini yang membedakan antara zaman konflik dengan zaman damai. Ya? Zaman damai, kampus Unsia digembok. Ya? Zaman damai, Pak. Ya betul. Ya, kampus Unsia sekarang digembok tuh di Jalan Teknik, Pertanian, ya kan? Digembok, Pak. Karena takut hilang lampu, ya kan? Hilang harga diri nggak takut, Pak. Jangan-jangan nanti dikriminalisasi sama rektor atau saya. Yang lapor-lapor ya? Yang lapor-lapor. Hah? Oh, kalau Win apa Win marah dia sama rektor Unsia. Karena nggak dikasih pakai lapangan tunggu. Karena nggak dikasih pakai lapangan tunggu, tahu kan? Betul kan? Nggak dikasih pakai lapangan tunggu. Sejak kapan lapangan tunggu jadi punya Unsia? Ya? Iya, kalau saya pasti tahu Win. Udah tanahnya makin hari makin sedikit. Ya kan, lapangan tunggu nggak dikasih pakai. Betul nggak tuh alumni Unsia? Bukan alumni, jebolan Unsia. Aku jebolan Unsia. Karena nggak lewat dah, alumni pakai toga kan? Karena aku aspal pakai toga lewat dah. Ini yang bedakan alumni sama jebolan. Tapi nggak apa, kampus penjajah, dia bisa menjajah UIN. Fakta kan? Nah, yang bicara fakta bukan? Karena lapangan tunggu itu diributkan nggak bisa pakai. Pak aku salah, berarti koran yang salah aku baca, udah salahin aku, korannya yang salah. Aku tak mau disalahin. Itu fakta. Ya. Ini yang hari ini sedang terjadi di kita nih, amnesia sejarah Kekaisaran. Ada nggak yang tahu? Bahasanya apa? Kalau aku sering menyebutnya tubuh air Unsia. Yang tepat sekarang ditempatin oleh Menwa. Menwa itu panjangan apa? Ya kan? Resimen mahasiswa, satu-satunya resimen mahasiswa yang punya angkatan bersenjata. Ya kan? Walaupun nggak dikasih peluru, latihannya di Rindam, latihannya di Rindam. Mahasiswa punya tentara, Pak. Kita memang sangat sepakat dengan militeristik kan, pada saat pakai baju agak militer lebih bangga. Tahu nggak gedung apa lu? Nggak tahu? Nggak? Kasihan, aku nggak tahu lagi, udah lupa. Urusan dia lupa amnesia. Percaya nggak kalau dulu aku bilang, di kampus itu pernah menjadi tempat pos Brimob. Di zaman konflik Aceh 2002, 2003, 2004 dan 2005 teman-teman. Kampus pernah ada pos Brimob. Ya, kalau nggak cek, saya cari di Google, seperti ada betul. Karena mahasiswa sekarang sepakat dengan militerisme, kan? Perasaan ada panser demo di kampus itu senang, kan? Panser kan demo sekarang di kampus, kan? Setiap acara audit baru lumayan. Pas perlu aspek bukan baru atau apa tuh, si pembaru dan sebagainya kan? Kan ada demo tuh kan? Anoa dan sebagainya kan? Tapi Anoanya demonya di laut, kan? Karena mahasiswa sekarang senang dia menggunakan atribut militer juga. Coba cek kemarin, siapa ada ikut apa namanya, audit baru? Sebelum masuk kuliah itu apa namanya sekarang? Orientasi mahasiswa, siapa ada ikut kemarin? Ini mahasiswa sudah tua semua? Atau mahasiswa mau tamat juga? Atau mau jadi mahasiswa abadi? Jangan. Tapi tahu kan, di audit baru kemarin ada diundang
tentara untuk memberikan sedikit kata-kata? Ada? Ada? Nah, beberapa tahun dah. Nggak ada yang demo-demo tuh. Tenang Pak. Dengan tentara datang ke kampus gaul. Nggak perlu foto. Pak foto kita Pak. Pak nggak foto selfie. Nah kan? Selfie lagi kan? Meskipun itu mahasiswa yang nggak pede. Tapi itu menjadi penting mengatakan. Pola-pola militerisme itu sekarang sedang terbangun di kampus. Kita sangat senang pada saat ada tentara masuk kampus. Jangan lupa, dulu di PMUIN itu ada beberapa mahasiswa ditangkap. Ya kan? Dia nggak selesai sekolah, selesai di LP Kedah. Nah, siapa orangnya jadi PR kalian? Nanti bertanya sama dosennya. Siapa mahasiswa UIN yang pernah ditangkap dan masuk ke dalam LP Kedah? Yang kedua, di mana rumah ditembaknya almarhum Prof. Safwan Idris? Ada yang tahu nggak di mana rumah Prof. Safwan Idris? Hah? Sering orang ini lewat. Nah, mungkin aku orang ini bilang lewat, nggak percaya. Taruhan pun berani. So, orang ini bilang lewat karena rumahnya ada dekat lapangan bola. Ada lapangan bola dalam WIN. Ada stadion mini. Nah, coba cari tahu mana rumahnya di situ. Dua itu saja. Nah, kalau dua itu syaratnya adalah silakan pulang ini, foto rumah itu, upload di medsos kawan-kawan semua. Captionnya terserah. Hari ini boleh besok lah kan, karena ini harus di kampus ya. Hashtagnya Kauri Nujuk. Rumah Prof. Safwan yang mana? Saya nggak kasih tahu soalnya yang mana rumahnya yang pernah ditembak beliau karena jam 7 pagi. Foto di medsos kalian masing-masing. Hashtagnya adalah captionnya terserah, mau baik, mau jelek, mau buruk, sebagainya. Hashtagnya Kauri Nujuk. Nggak usah tambah kontras, karena kontras sudah cukup terkenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lohan. Chandra Lohan. Oke. Kawan-kawan semuanya, mengingat hasil survei UNESCO tahun 2018 lalu, itu minat membaca masyarakat Indonesia itu posisi 60 dari 61 negara. Oleh sebab itu, di samping kiri kita itu ada buku-buku yang dijual. Silahkan dibeli kalau ada kemudahan. Ada juga kue untuk menyemangat bisa ikut membaca buku, ya. Oke? Sponsor promosi. Oke, selanjutnya kita juga hadir Fatma Susanti. Fatma, saya paling sering panggil Santi, guru SMA Lekskol yang progresif. Oke, kita dengar. Ada banyak persoalan kan yang kita hadapi saat ini. Soal amnesia, sejarah masa lalu. Bagaimana sih sebenarnya kita minta pengalaman beliau, pengalaman beliau untuk sedikit bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya dengan dunia pendidikan saat ini. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin aku duduk aja ya. Oke, tadi ini lagi HAM dan pelanggaran HAM masa lalu yang coba dimemorialisasi kembali. Dan tadi sudah juga disinggung sama Bang Alkif soal hak sangat naif. Jadi pembahasan HAM hanya pada masalah apa itu HAM, kemudian prinsip-prinsip HAM, udah selesai. Bahkan menganalisa kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai pun, itu kalau tidak dipahami dengan pendidikan kritis, saya nggak percaya kita bisa memahami dengan baik. Misalnya ketika dibilang tadi, kenapa kasus pelanggaran HAM yang sudah sering sekali kita coba ingat-ingatin nggak diproses? Jelaslah nggak diproses. Kalau saya mau berbicara sekritis-kritisnya, karena kalau berharap dari kurikulum dan dari pemerintah nggak mungkin. Kalau pemerintahnya masih dengan sistem yang seperti ini yang hanya membela para pejabat dan elit, ya pasti
kayak selama ini standar pendidikan itu cukup kalau SMA itu kalau udah lulus UN udah nyontek-nyontek pun gak apa-apa. Emang siapa yang mau bahas bahwa anak SMA atau anak kuliah sendiri kan, maaf, itu dianggap berhasil dan lulus dengan baik bukan hanya kalau dia cerdas secara kognitif, tapi moralnya juga bagus. Sistem pendidikan kita kan nggak peduli dengan itu. Kamu boleh nggak bermoral, kamu tetap dapat ijazah, kamu akan tetap dapat nilai UN tinggi. Nah itu, dan itu memang disistematiskan, bukan karena human error. Memang lembaga kita diciptakan untuk itu. Jadi itu satu. Yang kedua, refleksi saya pribadi beberapa waktu ini adalah kan masalah kita tentang HAM dan pelanggaran masa lalu ini menurut saya ada dua. Pertama, soal kita banyak yang tidak tahu atau lebih tepatnya tidak boleh tahu. Dilembagakan dan disistematiskan untuk tidak boleh tahu. Ya, tidak boleh tahu karena kalau tahu nanti susah para pejabatnya. Ya, tidak boleh tahu. Jadi bukan nanti seolah-olah ini kayaknya nggak sengaja kita nggak tahu. Saya nggak percaya. Kita memang di materi-materi di sekolah misalnya yang pelanggaran HAM itu yang standar-standar saja lah. Kan nggak boleh sampai menganalisis kejahatan para pelanggar HAM yang dilakukan secara sistematis, kan nggak boleh tahu. Nah itu masalahnya. Nah yang pertama kita tidak boleh tahu, tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan orang-orang yang sudah tahu tentang masalah HAM dan pelanggaran masa lalu, tapi pada saat yang sama juga belum menginstalasi nilai kemanusiaan dengan baik. Kita kan mau buat pameran-pameran kayak gini, setahu saya bukan cuma untuk seremonial ya. Udah ingat kan? Oke, yang pertama kita lupa. Setelah kita diingatkan, setelah ingat itu lalu apa? Hanya untuk ingat-ingat saja. Karena kalau saya di sekolah ketika ngajarin materi HAM, tantangan yang paling sulit itu justru bukan bagaimana siswa itu bisa hafal dan mengerti secara kognitif kejadian-kejadian masa lalu, tapi apakah anak-anak ini bisa setingkat jadi lebih manusiawi nggak setelah belajar? Itu juga yang mungkin jarang direfleksi di kita. Kita udah belajar, karena banyak orang-orang yang udah juga belajar teori HAM sangat tinggi, ngerti tentang HAM, tapi nggak manusiawi juga. Jadi problemnya ada dua. Yang pertama, kita secara perspektif dan pengetahuan kurang. Yang kedua, bagi yang sudah tahu pun, instalasi secara mental terhadap nilai-nilai kemanusiaan ini juga masih bermasalah. Ini yang saya sendiri kadang suka mikir di kelas. Kenapa anak-anak saya bisa jadi nilai pengetahuannya 100 tapi dia masih bully orang? Atau itu kalau yang sehari-harinya. Atau bagaimana masyarakat kita yang pertama sudah tidak tahu pengetahuan tentang HAM-nya kurang. Yang kedua, kalaupun sudah tahu tapi juga masih melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kadang-kadang nggak usah jauh-jauh lingkungan kita sendiri atau mungkin diri kita sendiri. Gitu. Saya yang paling khawatirkan ini. Kita ngomong HAM tinggi-tinggi, tapi kerjaan menyakiti orang itu juga tindakan harian. Masih. Itu yang refleksi yang paling saya pikirkan kalau misalnya saya ngajar, kayak mana saya pastikan anak-anak saya satu cerdas secara kognitif, tapi kedua mentalnya itu enggak seperti mental orang-orang yang sudah tahu HAM tapi juga melakukan masih nindas orang lain. Itu lebih lebih jadi tantangan di saya, dan juga mungkin ini juga harusnya jadi tantangan buat dosen-dosen atau pengajar dalam hal apapun, karena dalam hal ini memang hanya bagi kita yang punya kesadaran moral saja yang mau ngurusin hal-hal kayak gini. Saya kalau sistemnya masih kayak gini saya nggak yakin sih, kayak saya bilang tadi ya pemerintah, kenapa misalnya kayak kasus-kasus tadi udah dari Komnas HAM dikasih ke kejaksaan, kemudian dibalikin lagi ke Komnas HAM, ya pastilah kayak gitu. Kalau sistemnya masih memihak para elit yang masih eksploitatif, ya sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Jadi memang pendidikan tentang HAM, tentang sejarah, ini memang akhirnya harus jadi kerja yang sangat inisiatif dari kita-kita yang merasa masih punya moral dan masih punya kesadaran dan masih merasa berdosa kalau kita nggak mau ikutan dalam hal seperti ini. Tapi refleksi yang selanjutnya itu seperti yang saya bilang tadi, harapannya
ada refleksi-refleksi secara mental yang lebih serius agar aktivitas-aktivitas tentang mengingat masa lalu ini nggak hanya jadi seremonial atau kita cuma adu-aduan siapa yang paling hafal, siapa yang paling tahu tentang masalah HAM, tentang teori HAM, tapi perilaku harian kita pun masih bermasalah. Karena kalau di pendidikan kita dianggap berhasil hanya kalau di sekolah kan sekarang anak-anak harus cerdas kognitif, moralnya bagus dan punya keterampilan. Kalau cuma salah satu dianggap pendidikan gagal. Nah makanya soal PISA tadi itu saya nggak sedih-sedih amat sih nilai PISA kita rendah. Saya lebih sedih lagi masa moral di masyarakat kita itu masih rendah dan itu nggak jadi concern pendidikan atau sengaja dibuat untuk tidak boleh jadi concern pendidikan. Jadi kita tentang orang yang dianggap berhasil walaupun moralnya bermasalah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Santi. Beri tepuk tangan meriah buat 3 pembicara di depan. Ayo tepuk tangan sekali lagi. Semangat. Kita harus semangat untuk menyosong masa depan yang lebih baik, kata General. Oke, saya minta berapapun banyak juga apa-apa. Berapapun banyak juga nggak apa-apa untuk memberi tanggapan. Siapa yang mau sedikit berbicara, memberi tanggapan, memberi pernyataan, memberi gagasan, atau bertanya bolehlah yang terakhir kali ya. Ayo, seorang mahasiswa itu harus berani. Yang di belakang boleh juga. Oke, siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, tunjuk tangan aja. Ayo, harus berani dong. Ayo siapa? Ini jadi kobong kayak gini kalau nggak ada yang memberikannya. Oke, siapa? Oke, belakang. 1, 2. Siapa lagi? Saya berharap yang di depan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari ini saya nggak banyak, mungkin ada sedikit pertanyaan intinya. Tapi yang pertama itu saya sedikit mau kasih informasi kalau hari ini Indonesia mendapat prestasi, Mas. Katanya prestasi. Jadi Indonesia terpilih lagi nih di PBB. Jadi Dewan HAM 2020-2022. Itu merupakan prestasi di Indonesia katanya. Nah, mengenai apa yang terjadi mungkin di negara Indonesia yang miris ini mengenai HAM-nya, itu kan hari ini kita bisa lihat kalau mungkin Aceh hari ini udah damai katanya. Hari ini Aceh udah damai dan Papua sedang baik-baik saja. Nggak ada lagi gejolak apa-apa di Papua Barat. Masyarakat Papua Barat sudah baik-baik saja kata awak media. Kan itu yang terjadi hari ini. Mengenai apa-apa yang terjadi di sejarah Aceh, mungkin saya pribadi, saya orang Indonesia, saya bukan orang Aceh. Saya di sini juga pendatang. Jadi mungkin apa-apa yang terjadi di Rumah Gedong, di Pidijaya, penembakan yang terjadi di jalan oleh Profesor Dayan Daud, di Jalan Tengkunya Arif, itu mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan untuk belajarlah. Gimana dibilang? Sesuatu itu nggak bisa kita pikir ke depan kalau kita nggak bisa belajar dari masa lalu. Apa-apa yang salah mungkin udah disampaikan oleh abang-abang dan kakak yang ada di depan tadi. Nah, yang ingin saya mau tanyakan sedikit, bagaimana nih tanggapan dari abang-abang dan kakak yang ada di depan mengenai prestasi Indonesia tadi? Kok bisa tuh Indonesia dipercaya internasional kata? 174 suara dari negara yang berbeda memilih Indonesia untuk menjadi Dewan HAM di PBB untuk 2020-2022. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Sementara banyak pelanggaran HAM belum terungkap di Indonesia ya. Nah, oke. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu patah katanya tak kenal tak sayang. Maka oleh sebab itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Munawar dan
Ya begitulah kurang lebih. Oke, dalam hal ini izinkan saya untuk membangun sebuah argumentasi dan juga kegelisahan saya dalam melihat dan juga menghadapi persoalan HAM yang saya pikir sampai hari ini juga tidak pernah terselesaikan atau memang sengaja untuk tidak diselesaikan. Mungkin itu adalah sebuah konotasi yang memiliki multitafsir dan juga tergantung siapa yang mentafsirkan dua hal tersebut, tidak terselesaikan atau tidak diselesaikan. Karena saya pikir bahwa HAM ini adalah bicara tentang keadilan. Keadilan itu adalah sebuah keniscayaan yang sebenarnya harus diperjuangkan oleh siapapun, saya pikir. Tidak ada dimanapun yang membolehkan dilakukan sebuah ketidakadilan. Oke, izinkan saya untuk sedikit bercerita. Mungkin saya berangkat dari Papua sebelum ke Aceh. Oke, jadi beberapa bulan yang lalu saya sempat berdiskusi panjang dengan teman saya yang ada di Papua sana. Beliau menceritakan banyak tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, yang kebanyakan kita tidak tahu dan juga tidak memperoleh sebuah informasi secara valid kepada kita. Ternyata di Papua itu mengalami sebuah objek pelanggaran HAM yang memang dilakukan dan itu tidak terekspos, dan yang paling menyakitkan bagi saya pribadi adalah yang melakukannya adalah alat negara, dalam hal ini adalah pihak dari kepolisian. Jadi teman-teman di Papua itu setiap hari itu mengalami sebuah bentuk diskriminasi, dan pada saat itu saya menikmati betul proses diskusi ini karena ini menyikap sebuah tabir yang tidak kita ketahui. Dan juga kalau kita hari ini coba teman-teman buka searching ya di googling dan sebagainya, kita tidak akan menemukan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua secara benar-benar yang dilakukan. Dan pihak keamanan itu memang memproduksi. Saya sempat dikasih video bahwa teman-teman di Papua sana itu ditembaki. Logika kita berpikir, bagaimana seorang alat negara itu bisa begitu sembarangan menembaki orang-orang yang memang tidak berdosa. Artinya ini ada sebuah persoalan yang benar-benar sedang terjadi. Dan saya pikir bahwa di forum yang mulia ini, izinkan saya untuk dapat mengubah sebuah kegelisahan, dan mungkin barangkali hal ini mungkin yang kita rasakan bersama-sama, termasuk di Aceh. Saya berangkat kembali ke Aceh. Oke. Itu adalah sedikit sepotong peristiwa yang sempat saya peroleh dari teman-teman di Papua. Kalau di Aceh hari ini memang pelanggaran HAM sederhana kita dengar. Dan kebetulan saya juga berdomisili di salah satu kabupaten yang saya pikir juga secara kajian itu ada 3 daerah yang sempat dikatakan sebagai zona merah. Pidi, Aceh Utara, dan juga Aceh Timur pada awalnya. Walaupun kemudian itu berangkat. Dan saya alhamdulillah lahir di Kabupaten Pidi. Bukan bentuk saya mempromosikan, tapi saya ingin ceritakan bahwa saya benar-benar merasakan sebuah proses kejadian yang memang tidak pernah terbayangkan. Karena memang ini kan bentuk sebuah kegelisahan yang saya rasakan. Walaupun hari ini mungkin kita beda generasi. Ada generasi yang memang tidak pernah merasakan secara langsung bagaimana proses pelanggaran HAM. Maka saya pikir bahwa apa yang dilakukan hari ini oleh Kontras itu adalah sebuah momentum yang baik untuk mengingatkan kembali kepada kita semua yang memang tidak merasakan secara langsung. Dan saya pribadi memang merasakan betul peristiwa di Rumah Gedung. Itu memang sebuah keniscayaan yang tidak dibayangkan. Bayangkan sekali, teman-teman bisa bayangkan bagaimana seseorang yang kemudian memperoleh sebuah informasi, kemudian dipanggil, kemudian dia tidak pulang kembali. Coba kita pikirkan secara logika. Ini kan sebuah bentuk pelanggaran HAM yang hari ini tidak terungkap. Ini menjadi persoalan besar. Walaupun kita sedang menikmati yang hari ini katanya perdamaian yang disimbolkan kembali dengan berparti, yang saya pikir hari ini masih juga dipelihara perdamaian. Berparti katanya sebagai simbol dari perdamaian. Tapi hari ini benarkah perdamaian itu kita rasakan secara hakiki atau hanya sebuah utopi yang kita impikan tapi tidak pernah kita rasakan? Ini mungkin barangkali bisa direspon oleh kepada narasumber yang ada di depan. Apakah hari ini sebuah perdamaian yang kita rasakan sebuah tataran yang utopis? Artinya adalah cita-cita yang kita ingin wujudkan. Hari ini sebenarnya tidak lagi kita bicara tentang bentuk diskriminasi. Kita sudah ibaratnya sebuah pesta, dan hari ini kita sudah sampai ke dalam pesta. Harusnya kita merayakan sebuah pesta, tapi hari ini masih ada kegelisahan yang belum terselesaikan. Walaupun kita berada dalam sebuah pesta,
Tapi ini kan kita belum bisa melepaskan apa yang ada di dalam ingatan kita. Mungkin itu bisa direspon, dan saya pikir semoga kegelisahan saya bisa direspon dengan baik, dan kita sama-sama lah menemukan sebuah solusi untuk mengatasi ini. Ini bukan perkara baru dan bisa berulang kembali. Mungkin hari ini kita sudah merasakan perdamaian, dan mungkin hari ini kita tidak merasakan berada dalam posisi yang demikian. Tapi barangkali 10 tahun, 20 tahun ke depan itu akan mengalami yang demikian. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada sebuah pengetahuan baru dan juga sebuah kegelisahan yang saya pikir ini harus diuraikan bersama-sama. Ini bukan milik saya, tapi juga milik kita bersama. Ini maka oleh sebab itu maka kita ada dalam forum yang mulia ini untuk dapat sama-sama menguraikan apa yang menjadi problem kita, dan kita sama-sama memahami solusi yang akan kita perjuangkan bersama. Demikian yang saya. Oke, terima kasih Bu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk dua pembicara tadi. Perdamaian itu milik kolonial dan milenial ya. Jadi dua-duanya. Soal perdamaian, burung merpati itu masih diikat kakinya. Artinya perdamaian masih terikat juga sampai hari ini. Belum lepas, belum kita bisa bebas. Ya, makanya marilah kita sama-sama untuk bisa melepas nanti burung merpati itu. Melepas dengan mendapat hak-haknya para penyintas. Itu. Baik, saya minta mahasiswa lah yang sedikit bicara sebagai agen perubahan untuk masa depan. Satu orang saja. Ada? Satu orang saja. Di belakang mah. Mana nih? Oke. Saya harus kembali ke belakang, enggak apalah demi perdamaian Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teniro. Saya mahasiswa dari Kerbiawa. Jadi pertanyaan saya sebenarnya kepada pemateri. Jadi saya mewakili generasi milenial gini. Jadi Bang Putra, kan banyak yang saya tahu kita masih ini ya, masih tidak tahu kejadian-kejadian HAM masa lalu itu. Saya rasa ada beberapa buku-buku yang saya tahu cuma Aceh Besi Bandara yang saya tahu, tapi gara-gara rumah saya ketamnya. Jadi yang saya tahu cuma buku itu. Apakah ada buku-buku lain gitu yang untuk mengingatkan kita yang pas kita nggak ada di masa konflik itu, tapi kita tahu apa sejarah kelam di Aceh dulu. Dari situ kayak yang saya tahu dari situ kayak diskusi seperti ini kan kreatif, jarang jarang dilakukan gitu. Dari situ ada forum-forumnya, tapi apakah ada organisasi yang muncul ke universitas, ke sekolah bahwa mengingatkan kita bahwa kita ada pelanggaran HAM gitu. Itu jadi lebih itunya ke buku-buku tadi Bang. Gitu aja. Oke, terima kasih. Soal kajian-kajian, saya pikir kontras setiap Sabtu itu pasti membuat kajian-kajian ya. Namanya diskusi Sabtuan. Bersabtu kita teguh. Pukul berapa? Jam 4 sore. Silakan bisa dihadiri, akan ada tema bermacam-macam. Untuk menambah literasi, menambah ilmu, pasti ada di samping kanan saya ini, bisa dibeli bukunya. Ya, bisa dibeli bukunya. Atau juga masih banyak di internet yang bisa kita download PDF, bisa dibaca. Di sana ada banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Dari ini ada nggak yang di depan satu? Oke. Sebentar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zia, salah satu tenaga pengajar juga di UIN di Saintek. Jadi saya sangat tertarik dengan acara kegiatan hari ini ya. Dan saya juga bidangnya arsitektur. Jadi tertarik dengan objek-objek pelestarian atau objek-objek yang seperti rumah gedung, kemudian simpang KA. Nah itu yang bingung kenapa selama ini pemerintah lebih fokus ke objek pelestarian tsunami atau yang masa Sultan Iskandar Muda atau tentang
kolonial pun mungkin cuma beberapa lagi yang tinggal ya. Jadi saya sedih melihat pemerintah kurang fokus terhadap yang konflik Aceh yang ini tuh udah lebih dari 30 tahun. Nah, benar sekali yang pemateri sampaikan, sangat benar menurut saya, kita mengalami amnesia kolektif. Jadi dengan acara-acara seperti ini membangun memori kolektif kembali ya tentang sejarah-sejarah konflik Aceh, di mana saya melihat sendiri Bu, itu tentang penelitian-penelitiannya itu lebih banyak dilakukan oleh peneliti dari luar negeri. Jadi seperti Pak Anthony Reid, asal mula konflik Aceh. Jadi banyak sekali peneliti dari luar negeri. Bule itu senang sekali kalau ke Aceh itu mereka seperti menemukan laboratorium dunia yang bisa diteliti dari konflik, dari tsunami. Sedangkan kita, generasi kita, semakin lama semakin melupakan. Nah, ini menjadi perhatian khusus harusnya bagi pemerintah. Mungkin bisa lewat pariwisata atau mungkin bisa lewat diskusi-diskusi seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini bagaimana masalah pemulihan trauma terhadap penyintas-penyintas konflik Aceh. Soalnya saya lebih fokus penelitian saya ke tsunami, objek-objek pelestarian selama ini. Bahkan saya pernah menanyakan kepada salah satu survivor atau orang yang selamat dan juga korban konflik Aceh, mereka lebih tawakal gitu, karena ini langsung musibah dari Allah. Kalau tsunami, mereka langsung tidak takut traumanya tidak berkepanjangan, tidak takut menuju misalnya kapal PLTD apung atau ke pantai, tapi ketika ke rumah gedung, ketika ke tempat-tempat yang penyiksaan dulu, itu mereka lebih takut, ingin melupakan seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari pemateri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita beri sesi kedua, ya, karena kita waktu juga ya. Oke, Bang Hendra, Bang Putra yang mau pertama. Baik, terima kasih. Saya mau nanya dulu yang tadi tanya baju putih itu siapa namanya? Ya, siapa namanya? Fauzi, dari kampus mana? Hukum Usia. Satu lagi yang dari PD baju hijau itu dari mana? Visi mana? Usia. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Bagi saya inilah mahasiswa yang sebenarnya ya. Kalau saya melihat kualitas manusia itu ketika dia punya rasa kemanusiaan yang lebih tajam gitu ya, dalam memaknai. Jadi tidak hanya sekedar, tapi ada hal lain, kesadaran, kepekaan yang luar biasa tersentuh, dan dia cara pandang dia tidak hanya melihat Aceh tapi melihat Papua, melihat Aceh dari luar juga, dari internasional ya, bagaimana Indonesia jadi Dewan HAM ya. Saya juga baru tahu dari siapa, Fauzi ya. Mahasiswa idealnya seperti ini. Jadi bukan semata-mata Anda dapat IPK 4, tamat kuliah tepat waktu. Bagi saya itu tidak akan melahirkan manusia yang ideal, yang punya rasa kepekaan manusia terhadap kemanusiaan ya. Saya kagum terhadap dua mahasiswa ini. Ini contoh teladan, saya harus punya bekal melihat isu-isu kemanusiaan. Yang saya akhirnya ini saya melihat agak putus asa, terkadang melihat bahwa kadang-kadang datang hanya sekedar ya untuk memulai ya, kalaupun tidak ada, harusnya hal seperti ini memang terpanggil hati kita ya. Idealnya memang seperti itu, terpanggil, karena ini bukan persoalan, ini persoalan kemanusiaan gitu. Harus ada. Kalau dengan hal-hal seperti ini kita tergerak, tidak tergerak hatinya atau tetap menjadi ignorant, ada sesuatu yang bermasalah dengan alam pikiran kita. Ada sesuatu yang bermasalah dari kebudayaan kita. Ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, kita menjadi ignorant. Ignorant itu tidak peduli. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan bodoh. Ini yang saya pikir jarang kita dapat di tempat kita ya, mungkin ya, kesadaran terhadap isu-isu kemanusiaan. Saya ada pertanyaan mengatakan tadi, mengapa kita tidak tahu, mengapa tidak ada memorialisasi. Saya hanya menjawab secara umum aja ya, mohon maaf kalau ada yang ini. Saya ingin katakan bahwa ada penceramah Tengku Wahid ya, namanya Tengku Wahid, cukup populer sebelum Abdul Samad ya. Dia bilang seperti ini dalam candaan yang penulisan, dia bilang manusia itu kalau babi ya, babi ada punya anak 7-7-nya jadi babi. Kalau manusia ada manusia dilahirkan, belum tentu semuanya jadi manusia. Ada kata lain yang saya temukan dalam buku Dunia Sofi, mengatakan di situ menyebutkan bahwa gajah dilahirkan, tapi manusia dibentuk.
gajah dilahirkan tapi manusia dibentuk. Jadi kenapa hari ini kita mengalami amnesia kolektif, wabah yang hari ini saya tanya tadi 20 tahun yang lalu kita tidak tahu, itu bukan sesuatu yang jadi alamiah. It is constructed. Itu adalah hasil konstruksi. Melalui apa? Melalui state ideological apparatus ya, melalui aparat ideologis negara. Baik itu media massa, baik itu dosen atau guru, baik itu kurikulum, bahkan agamawan. Jadi itu mereka aktor-aktor aparat ideologis negara yang mencoba membuat kita tidak ingat soal ini. Jadi pikiran Anda tidak tumbuh secara alamiah. Pikiran setiap Anda, setiap termasuk saya, itu pikiran yang dikonstruksi. It is constructed. Human construction. Bagaimana cara kita berpikir, ingatan-ingatan kita, memori-memori kita ini dibentuk. Kira-kira seperti itu mengapa kemudian kita tidak ingat. Kita lebih fokus ke tsunami misalnya. Kita lebih fokus ke situ. Saya ingin mengatakan memang seperti itu. Kira-kira singkatnya seperti itu. Mungkin lebih jauh bisa dijelaskan oleh kawan yang lain. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Oke, 1 menit setengah. Nah, pernyataan yang menarik itu kenapa Indonesia menjadi anggota Dewan PBB. Menarik. Itulah kelebihan Indonesia. Dia berhasil membangun wacana kampanye internasional yang sangat baik. Di dunia internasional itu cuma 2 kasus pengen paksa yang masuk ke dalam kampanye internasionalnya Indonesia. Dan inilah kegagalan kita. Kita dibentuk oleh negara untuk terus lupa. Negara maju terus ya. 2 periode berturut-turut Indonesia menjadi anggota kehormatan Dewan Hak Asasi Manusia. 2 periode berturut-turut, bukan 1. Mas saya bilang, ini kegagalan kita. Kegagalan kita mengkampanyekan isu-isu yang selama ini kita yakini itu adalah tidak benar. Alah, kenapa kalinya nah. Ketika kebahan dong ya. Kita malas. Berasa kita cara rumah gedung kecil, tapi apakah di rumah gedung kecil? Kontra asik bukan rumah gedung, bukan sepangka ke ahai dia biu. Kita mengunderestimasi dan melakukan kerja-kerja kayak gitu. Secara alam bawah sadar kita ya. Secara alam bawah sadar kita mengkonstruksikan itu. Pada saat ada 2 orang atau 3 orang demo di Jepang 5, teriak-teriak pelanggaran, jangan tapi itu. Bukan malah kita ikut berkontribusi ke situ. Negara melalui alat-alatnya berhasil melakukan kampanye itu. Benar kata Munawar. Siapa bilang Papua Indonesia nggak ngurus Papua? Siapa yang pernah bilang? Jalan tol dibangun Jokowi, pasar mamak-mamak dibangun Jokowi, ya. Rumah sekolah dibangun Jokowi. Apalagi kenapa Papua harus minta merdeka? Papua sudah dibangun. Tapi yang nggak dibangun di Papua adalah penghargaan terhadap warga Papua. Penghargaan terhadap nilai-nilai Papua. Penghargaan tidak menghargai orang Papua kulit hitam, rambut keriting. Kita orang Papua rambut kulit kulit hitam, rambut keriting. Dan kita secara langsung membangun stigma itu juga tanpa sadar. Dan ini yang berhasil hari ini rejim bangun. Terlepas faktor media internasional itu tidak boleh hadir di Papua. Ruang kampanyenya negara. Ingat kasus Wamena? Kawan-kawan siapin gak bisa ke Papua gara-gara kasus Wamena. Media tidak boleh ke Papua meliput Wamena. Saya sebagai orang Papua tidak bisa akses internet untuk memberitahukan kondisi Papua. Yang boleh memberitahukan kondisi Papua siapa? Pemerintah. Kita bangga itu. Bangga kita kan? Sehingga kita apa? Kita mendapat asupan Papua itu hanya dari kasih pemerintah. Wamena, bakar-bakar dan sebagainya. Tahu nggak kawan-kawan? Yang bangun jalan Trans Papua hari ini adalah tentara. Bukan rakyat, bukan anak Papua. Sehingga muncul namanya peristiwa Duga. Yang
OPM menembak para pekerja. Sebagian para pekerja telah bersembunyi di balik kedoknya tentara. Tentara menjadi pekerjanya. Ini situasi di Papua yang nggak pernah terbongkar di kita. Yang ketiga saya mau mengatakan, benar Kak, kita konflik sampai hari ini belum ada upaya pemulihan traumatiknya. Belum ada. Yang ada korban mencoba memulihkan diri sendiri. Dengan cara sederhana dia lakukan, berkumpul bersama-sama dia saling bercerita. Oh leginya pagi sakit dong, dia bilang sakit dong, dia bilang sakit dong. Ini yang menyebabkan dia pulih. Dulu pada saat kontras sangat ingat. Ada seorang ibu-ibu, ini bukan saya bilang anti gender dan sebagainya. Ada seorang ibu-ibu itu tidak berani memegang pisau dan tidak berani turun ke kesepakatan. Dan seorang ibu tidak berani pegang pisau dan tidak berani turun ke kesepakatan karena suaminya digorok di depan muka dia. Apa jadinya seorang ibu-ibu tidak berani memasak untuk anaknya? Bukan karena bukan hanya tugas memasak biasa beribu ya. Apa jadinya seorang ibu-ibu tidak berani memasak untuk anaknya, tidak berani pegang pisau untuk potong bawang, potong cabai, potong tomat dan sebagainya? Siapa yang memberikan dia? Bukan gedung kantornya Arif, tetap hadir di situ. Yang hadir adalah Murtala, Ketua Komunitas Korban K2HO. Bersama-sama mereka berkumpul membentuk organisasi korban, saling menguatkan sesama mereka. Ada seorang suami nggak berani tidur dalam rumah, terpaksa dari COVID sampai damai 2008 dia masih tidur di kandang sapi. Benar. Dan ini tugas PR besar. Saya harap mahasiswa sebenarnya sekarang alam memperbanyaklah penelitian skripsi tentang itu. KKN baik cuma jajak dan masjid lah. Dan masjid bagian papan nama lorong dan sebagainya. Sederhana saja KKN itulah mendukung misal mahasiswa A buatlah pendataan, ada nggak di situ korban dan sebagainya. Ini yang sederhana yang saya mengajak mahasiswa. Nah, udah dikasih kode soalnya. Oke, cuma dengan buat saya sedikit tambah soal apa yang dibilang ketika ada jurnalis anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Aliansi Jurnalis Independen sampai hari ini masih dalam status tersangka. Beliau ada di Jakarta dan di Dewan Aksona. Oke, selanjutnya silakan. Oke, untuk respon yang soal Dewan HAM tadi, kalau ditanya pendapat, harusnya sih kalau Indonesia punya malu, nggak sampai itu sifatnya gimana sih, mendaftar, apa dikasih, mengajukan diri. Nah, kalau Indonesia punya malu sih harusnya nggak sampai mengajukan diri ya. Cuman ya pemerintah kita kan harus punya label-label tertentu untuk dianggap berprestasi biar bisa sedikit mengurangi ya stigma tidak bermoralnya karena masih belum menyelesaikan kasus pelanggaran HAM gitu. Cuman yang nggak asiknya orang Indonesia juga jadi ikut merasa bangga. Itu masalah di kita. Oke, pemerintah kita emang mungkin ya kita tahu semua moralnya emang bermasalah. Tapi yang lebih sedih lagi adalah soal hegemoni atau soal upaya mengarahkan kebanggaan bersama. Jadi secara kolektif orang Indonesia bisa merasa tetap bangga walaupun masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diproses atau bahkan ada kasus pelanggaran HAM yang masih ongoing tapi dengan slow-nya mengajukan diri. Menurut saya ini kayak masalah apa ya? Ya, kalau kita masih jiwa kasar kali ya, gitu. Nah, selanjutnya kalau merespon soal perdamaian dan juga tadi ya masalah kenapa pemerintah kita nggak punya concern untuk melakukan memorialisasi dalam hal apa saja, bahkan sampai ke trauma healing. Kan seperti yang dibilang Putra juga, memangnya sistem kita, baik sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem budaya, bahkan sistem pendidikan, emangnya bersifat netral dan care sama rakyat gitu, kan enggak.
Jadi kalau dalam pendidikan kritis kan dibilang nggak ada perubahan kalau nggak merubah sistem. Artinya ya kita kayak mengharapkan pada sesuatu yang rapuh dan nggak ada. Karena kalau saya kan dengan siswa-siswa misalnya, saya anggap pendidikan saya berhasil kalau saya berhasil bilang ke siswa-siswa bahwa ini kalian berhasil ditipu sama pemerintah. Bahkan saya nggak suka tuh pakai buku-buku pemerintah yang dicetak dari sekolah, karena saya tahu, karena kayak saya bilang, saya jadi pemerintah yang menguasai kurikulum, sedangkan saya bermoral buruk. Nggak mungkin saya buat siswa saya cerdas, saya malah harus buat siswa saya bodoh. Makanya kadang-kadang ada joking di kita bahwa makanya jangan tinggi-tinggi sekali sekolah, nanti bodoh. Karena orientasi dari pemerintah pasti di situ, dan sangat disayangkan. Semoga makanya yang paling dikhawatirkan itu adalah siswa-siswa dan sampai mahasiswa yang masih menerima mentah-mentah ide-ide dan pikiran-pikiran dan pengetahuan-pengetahuan yang dikonstruksi untuk membuat kita bodoh. Dan memang mungkin lebih tepatnya kalau sekarang kita harus bilang bukan lupa ya, tapi memang dibuat untuk lupa, dibuat untuk tidak boleh tahu, dibuat tidak boleh cerdas. Belum lagi soal, saya agak sulit membayangkan bagaimana kita nggak punya budaya. Ini makanya mungkin nanti ada waktu Putra juga ngomong soal kita nggak punya budaya membaca, budaya untuk kalau di sistem pendidikan itu gimana caranya anak-anak baik mahasiswa ataupun siswa udah lulus tes deh, udah selesai gitu. Kita kan nggak punya budaya dan nggak punya perspektif bahwa ketika kamu nggak peduli dengan kemanusiaan, kamu gagal jadi manusia. Jadi kalau saya bilang ke siswa, kalian ini kan dibentuk sama pendidikan yang ya kalian dapat nilai UN bagus, dapat IPK bagus, jadi PNS atau jadi orang kaya, kemudian berkeluarga, masuk surga, maka selesai. Mau ada penindasan ya, kamu dibuat merasa nggak perlu tahu. Walaupun kamu itu cacat sebagai manusia di bagian itu, tapi sistem pendidikan dan budaya kamu nggak akan membuat kamu merasa bersalah, tidak punya keprihatinan terhadap masalah seperti itu. Nah ini yang mungkin jadi tugas bersama. Kalau bisa ke depan itu masalah kemanusiaan itu jangan tugas aktivis aja deh. Gitu. Memang jadi PR kita gimana caranya masalah-masalah kemanusiaan, keadilan itu bisa sedikit merembes ke sistem-sistem yang lain, dan itu jadi tolak ukur untuk menilai kemanusiaan kita juga. Artinya kita belum manusiawi kalau kita nggak peduli terhadap kemanusiaan. Dan ya kalaupun nggak dibentuk sama sistem pendidikan formal, mungkin bisa dari pendidikan di luar itu. Kalau untuk buku saya ada beberapa. Selain buku Aceh Bersimbah Darah yang punya dinamika dan sangat vulgar ceritanya, Kontras pernah menerbitkan beberapa buku, tapi terkait dengan tematik penghilangan paksa. Kita bercerita sisi lain daripada kehidupan keluarga korban dari dampak sosial dan dampak ekonominya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya itu rumah gedung itu juga ada buku yang dikeluarkan Kardova yang ditulis oleh Mbak Dian Ramadhani. Ada banyak sebenarnya literasi buku tentang Aceh, cuman kayaknya masih puzzle-puzzlenya tidak terhubung dengan baik. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang itu. Harus sasar. Nanti akan ada penampilan musik yang progresif dari Jelatan, dan menunggu azan ada pembacaan puisi dari Pandu. Ada pembacaan puisi, mungkin bisa segera merapat. Ada sebaik puisi ya. Azan, tidak tunggu azan. Kita tunggu azan dulu. Kita tunggu azan dulu baru nanti. Ini langsung. Tunggu azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على Kebetulan saya juga mana buku. Pak jelas sangat. Tuh, nanti pah helung septen aja. Pah ajan pah habis kan? Tambah jadi sih. Mungkin dah lanjut. Mungkin dah lanjut. Tuh dah masjid. Hah? Lanjut je lah. Pilihan hal.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر
Cek satu. Cek. Ya. Kawan-kawan dari kabar dulu, silakan sudah bersama kita di sini memanaskan. Iya, sudah sholat asar nanti Bang. Sholat dulu. Cek. Tes satu. Apa saya apa? Yang kiri. Kursi aja ya, nggak usah bangku ya. Nih lah nih.
coba nonton. Yo 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 yo. Dah Zam, mati dah Zam. Inilah kali yang kayaknya berbeda kan? Nggak lucu kan mana-mana. Kalau ada video hilang, alat kali lagi sekali. Bang. Tar belakang gitu. Cik.
notice. Ya kan kayak dan dijelaskan tadi kan dari ada jalan keluar ada menjadi ambil oleh jawabannya adalah undang-undang. Cik, Dan kampus Kapan kau apel biar kasih pas ininya. Gimana kau? ya kampus juga Anda bahwa cik notice. betul misalnya tentang kampus kita sebagai institusi pendidikan melindungi dan juga ada sikap kampus terhadap apa yang disebut sebagai masalah itu nggak pernah clear ya kan ini kan hanya jadi pernyataan-pernyataan ini ya kan pernyataan masalah prodi misalnya kan ketika mereka tak sikap terhadap apa itu masalah kalau misalnya ada sikap kan ini kan bisa Bersiap-siap buat pandol di sudut kanan. Duduk dulu bercerita dengan kawannya sebelum membacakan puisi buat kita di sini.